Di sesi malam ini Bante akan melanjutkan penjelasan tentang berdana. Topik kita masih panjang ini, gak habis-habis. Ternyata dana kalau mau dipanjangin bisa jadi panjang juga ini. Ya nanti coba kita lihat situasinya. Jadi dananca damacariyanca, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, etam manggalam utamang, itulah berkah utama. Mungkin banyak umat Buddha yang senang berdana karena dengan bermacam-macam motivasi gitu. Tapi dari aktivitas yang sering dilakukan itu berdana karena mudah dilakukan, banyak juga yang nggak tahu ternyata ya esensi dari berdana itu sendiri, terus juga kualitas dari berdana itu sendiri. Banyak yang nggak tahu dan juga nggak mau tahu juga. Yang penting saya sudah lakukan, ya sudah gitu. Dhamma mengajarkan itu. Dhamma mengajarkan bagaimana kita melakukan kebajikan, salah satunya adalah dana. Ya karena memang itu adalah bagian dari praktek dhamma. Semua bentuk pemberian itu akan menghasilkan buah kebajikan. Namun kualitas dan kekuatan hasil dari pemberian tersebut sangat bergantung pada kebijaksanaan dan keterampilan dari orang yang memberi. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan kebajikan dengan cara yang bijak dan penuh pengertian. Sebelumnya juga Bante sudah menjelaskan tipe-tipe dana. Bante juga akan tambah muatan-muatan atau pariyatinya. Pariyati atau teori berdana itu apa saja lagi, apalagi gitu ya. Di sini juga dalam ajaran Buddha, berdana bukan hanya soal memberi sesuatu, tetapi juga memperhatikan niat, cara memberi, waktu, penerima, dan jenis pemberian. Bila dilakukan dengan kebijaksanaan, dengan penuh hormat dan niat baik, dana menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan kebaikan dan kemajuan batin. Lalu juga pemberian yang sempurna itu memiliki 6 unsur. Yang pertama dari pihak pemberinya, pubacetananya diperhatikan atau kegembiraan sebelum memberi. Lalu munca cetananya juga harus diperhatikan, yaitu kegembiraan saat memberi. Dan aparat cetananya juga diperhatikan, kegembiraan setelah memberi. Sebenarnya ini bukan cuma hanya memberi saja, tapi apapun kebajikan Anda harus memenuhi unsur ini, puba, munca, dan apara. Jadi sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan setelah melakukan itu harus diperhatikan kondisi batin kita. Semua aktivitas kebajikan. Lalu di unsur penerimanya, di sini yang pertama, penerima bebas dari loba atau keserakahan atau sedang berusaha membebaskan diri dari keserakahan. Yang berikutnya, penerima bebas dari kebencian atau sedang berusaha membebaskan diri dari kebencian. Yang keenam, yang terakhir, penerima bebas dari kegelapan batin atau moha atau sedang berusaha membebaskan diri dari moha itu sendiri. Itu
3 unsur dari sisi penerima. Apakah Anda termasuk? Termasuklah. Anda kan sedang berusaha juga untuk membebaskan diri dari lobah dosa moha ya. Berarti Anda ladang kebajikan juga yang baik nih. Umat Buddha khususnya ya. Praktisi Dhamma kan, KSN saya praktisi Dhamma. Ya kan, yang mempraktekkan Dhamma gitu ya. Berarti Anda ladang jasanya yang subur nih ya, kira-kira ya. Persiapkan diri Anda. Jadi jangan tolak pemberian orang ya. Jangan merasa gimana gitu kalau orang kasih, jadi jangan kayak utang budi jadinya. Kasih kesempatan mereka berbuat baik. Persiapan Anda jadi biku nanti. Berikutnya 4 jenis pemberi dan penerima. Di sini ada pola 4 jenis nih ya. Pemberi memiliki kemelekatan pada penerima, namun penerima tidak memiliki kemelekatan pada pemberi. Penerima memiliki kemelekatan pada pemberi, namun pemberi tidak memiliki kemelekatan pada penerima. Baik pemberi maupun penerima memiliki kemelekatan satu sama lain, dan baik pemberi maupun penerima tidak memiliki kemelekatan. Itu 2 pola yang ada, pola antara pemberi dan penerima. Semua bisa terjadi. Lalu ada 7 jenis sanggika dana, pemberian kepada sangga. Jenis-jenis sanggika dana juga macam-macam. Yang pertama, memberi kepada Buddha bersama sangga biku dan bikuni. Memberi kepada kedua sangga setelah Buddha mencapai parinibbana. Lalu memberi kepada sangga biku saja, memberi kepada sangga bikuni saja, memberi kepada sejumlah biku dan bikuni yang dipilih, memberi kepada sejumlah biku yang dipilih, dan memberi kepada sejumlah bikuni yang dipilih. Nah, itu pun jenis-jenis sanggika dana atau sangga dana. Itu pun harus jelas. Pengetahuan ini Anda perlu pahami juga. Nah, lalu dalam Anguttara Nikaya ada niat memberi. Nah, niat orang beda-beda, macam-macam untuk memberi itu sendiri. Ada yang pertama dalam Anguttara Nikaya Attaka Nipata Danawaga. Dikatakan memberi kepada orang yang datang meminta. Kalau enggak minta, enggak ngasih, ya kan? Ada seperti itu. Ya, pola itu ya. Yang kedua, memberi karena takut di apa-apain lah. Pokoknya biar aman, kasih aja. Memberi karena sebelumnya pernah menerima pemberian dari orang tersebut. Oh, orang itu baik, saya pernah dikasih, saya kasih deh. Lalu memberi dengan harapan balasan. Ya, semoga besok-besok dia bantu saya nih ya, saya kasih sekarang deh. Siapa tahu saya nanti juga kalau perlu sesuatu gampang sama dia. Ya, ada take and give gitu. Ya kan, Mas, sekarang kan seperti itu. Ada istilah take and give. Jangan take aja atau jangan give aja, mesti ada take-nya gitu. Lalu memberi karena berpikir bahwa memberi adalah hal yang baik. Nah, itu juga jenis-jenis pemberiannya ya. Jadi dikatakan gini, oh memberi itu berdana itu baik loh. Berdana itu ajaran Buddha loh. Nah, itu dipuji oleh para Buddha, jadi kita harus memberi, itu diajarin sama Dhamma. Dan berikutnya, memberi dengan pemikiran saya masak, mereka tidak pantas jika saya tidak memberi kepada mereka, gak enak gitu. Biar misalnya bantinya nyicipin makanan saya gitu kan, saya masak, gak enak kalau saya gak dana gitu. Nah, ada juga yang seperti itu polanya. Lalu memberi untuk memperoleh nama baik atau reputasi. Dan pemberian ini menurut sutta ini bahwa dengan niat atau pemikiran seperti itu, maka pemberian tersebut tidak menghasilkan
buah yang besar dan juga tidak menghasilkan manfaat yang besar dengan niat seperti itu. Dan yang terakhir, memberi untuk mengembangkan batin dan kemajuan spiritual. Pemberian inilah yang menghasilkan hasil yang besar dan manfaat yang besar. Great fruit and great benefit, dikatakan seperti itu. Jadi memberi untuk menghiasi pikiran kita dengan kualitas-kualitas baik. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya penjelasan lebih jauhnya, karena berdana, aktivitas berdana itu sendiri, lalu direnungkan praktek berdana tersebut, lalu pikiran yang merenungkan aktivitas berdana itu dilihat kesadarannya, dan dari kesadaran itu akhirnya dia merenungkan dan melatih konsentrasi, samatha dan vipassana. Sesungguhnya itu yang terakhir itu sendiri, memberi untuk menghiasi pikiran. Jadi setelah memberi, dia bervipassana, samatha dan vipassana, akhirnya pikirannya dihiasi oleh kualitas-kualitas baik itu sendiri. Arahnya ke sana. Tapi kita pun bisa melakukannya dalam tahapan-tahapan yang sesuai. Gitu ya. Anda memberi ya untuk meningkatkan kualitas-kualitas baik. Ya, apa kualitas baiknya itu ya? Sada, wiriya, sati, samadhi, panya Anda harus berkembang. Anda biasanya berbuat baik dengan sada yang kuat, ketulusan Anda. Wiriya Anda juga harus kuat, artinya berbuat baik untuk jadi lebih baik secara kualitas batin. Artinya bagaimana menjaga pikiran Anda tidak ada kekotoran batin pada saat itu. Fokus pada perbuatan baik Anda gitu. Anda mengerti apa yang pada saat Anda berbuat baik. Itu yang akhirnya kualitas-kualitas baik itulah yang menghiasi, yang muncul dalam pikiran Anda. Berbuat baik atau berdana, itu maksudnya juga. Di tahapan yang sesuai gitu ya. Cara-cara berdana. Motivasinya berdana. Ada juga berdana, motivasi berdana yang lain, memberi karena cinta atau kasih sayang, memberi karena kemarahan, memberi karena kebodohan, ikut-ikutan atau karena ketidaktahuan, memberi karena rasa takut, memberi karena mengikuti tradisi leluhur gitu kan. Saya melakukan ini karena udah turun-temurun ini saya lakukan. Nggak ngerti, kalau nggak ngelakukan saya takut kenapa-napa, takut kualat misalnya. Gitu. Lalu memberi karena terlahir dengan harapan terlahir di surga jadi dewa, memberi untuk memperoleh kegembiraan batin. Oh, kalau saya memberi happy saya gitu. Pikiran saya happy. Jadi saya akan kasih, memberi untuk pengembangan dan pemurnian batin. Nah, itu motivasi orang. Yang terakhir adalah yang terbaik. Nah, itu dari sisi niat, ya. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa ajaran Buddha menunjukkan bahwa dana bukan sekedar tindakan memberi, tetapi juga melibatkan niat, sikap batin, cara memberi dan tujuan pemberian. Semakin murni niat seseorang, terutama jika dilakukan untuk pengembangan batin dan pembebasan dari kemelekatan, maka semakin besar pula manfaat spiritual yang diperoleh dari praktek berdana tersebut. Makanya ya sekali lagi, sudah berapa banyak Anda berdana? Sudah berapa sering Anda berdana? Bagaimana dana Anda? Kira-kira apakah keserakahan Anda bertambah atau berkurang? Nah, kan itu pertanyaan-pertanyaan yang sering Bante
lempar ke Anda kira-kira. Ya enggak? Di situ maksudnya. Nah, karena inilah konsistensinya Buddha kira-kira. Ya, untuk meningkatkan spiritualitas, nilai spiritualitas dari seseorang. Berikutnya penjelasan mengenai akibat baik dari berdana dan kebalikannya. Ya, dari cara berdana. Yang pertama nih adalah sucing deti. Berdana memberi yang bersih dan murni. Ya, sucing deti. Memberi barang yang bersih dan murni. Akibatnya di masa depan Anda akan memperoleh kekayaan yang didapat dari sumber yang benar, halal ya, dan memiliki lingkungan hidup yang bersih serta terjaga. Secara fisik, seorang cenderung memiliki penampilan yang bersih dan murni ya. Kebalikannya, memberi barang yang tidak murni atau yang didapat dari cara yang salah akan membuat seseorang mendapatkan rezeki yang panas, quote and quote, ya, dalam tanda kutip, penuh masalah hukum atau konflik dan hidup di lingkungan yang kumuh bisa saja. Makanya ada orang yang dia melanggar sila tapi jadi kaya, ya, karena kecenderungan dia di masa lampau, ya, dia mendapatkan harta atau kekayaan dari pelanggaran sila itu sendiri. Jadi terus berlanjut sesuatu yang tidak benar kira-kira. Kalaupun dia melakukan pekerjaan yang benar, maka dia tidak akan jadi kaya. Selurus apapun dia bekerja, dia akan tidak jadi kaya. Tapi kalau dia misalnya melakukan pelanggaran sila, dia bisa jadi kaya. Karena dari kemurnian dari barang yang diberikan itu juga menjadi salah satu faktor. Makanya jangan heran ya, orang melanggar sila, korupsi malah kaya. Jangan, saya udah banyak berbuat baik kok nggak kaya-kaya. Dia rasanya ini itu kok jadi kaya ya. Itu jawabannya ya. Jadi kalau dia disuruh jadi orang baik, nggak akan kaya dia. Yang kedua, panitang deti. Memberi yang berkualitas tinggi atau pilihan. Akibat baiknya, Anda akan mendapatkan barang-barang yang terbaik di kelasnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda akan mendapatkan yang berkualitas tinggi, lezat dalam hal makanan, dan indah dipandang. Kebalikannya, memberi barang-barang berkualitas rendah atau barang yang sudah hampir busuk atau rusak akan membuat seseorang selalu mendapatkan barang yang kelas 2 atau barang-barang murah yang cepat rusak. Buatan cungkuk mungkin ini ya barangnya nih. Berarti ketahuan ya kalau kita dapat barang cungkuk, ternyata kualitas dana kita juga rendah nih. Kalau yang murah gitu ya, yang cepat rusak sekali pakai buang. KW atau gitu ya. Kalena deti, memberi pada waktu yang tepat. Akibat baiknya, rezeki dan bantuan akan datang kepada Anda tepat saat Anda membutuhkannya. Anda tidak akan kekurangan di saat kritis. Anda dari kecil sampai Anda meninggal tua, Anda nggak akan pernah kekurangan kalau berdana di waktu yang sesuai, kala dana. Kebalikannya, memberi di waktu yang tidak dibutuhkan, misalnya memberi makanan saat orang sudah sangat kenyang misalnya ya, mengakibatkan hasil karma yang datang seringkali terlambat atau tidak berguna saat Anda sedang kesulitan gitu. Ya kan, lagi butuh nggak datang, giliran nggak butuh dia datang. Itu akhirnya ya udah. Bukan kita malah jadi ngomel, bukan datangnya cepetan gitu ya. Bukan diomelin gitu. Ternyata oh iya saya nggak ada kala dananya, kurang kuat kala dananya. Lagi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Jadi nggak bisa bantu. Giliran nggak ditungguin, nggak perlu dia datang juga.
Berikutnya kapiang deti, memberi yang sesuai dan pantas. Akibat baiknya Anda akan mendapatkan apa yang benar-benar Anda butuhkan secara fungsional. Keinginan Anda akan terpenuhi sesuai dengan kegunaannya dan Anda terhindar dari pemborosan atau kepemilikan yang sia-sia. Kapiang deti nama ininya. Ya, lalu kebalikannya memberi sesuatu yang tidak berguna bagi penerima. Nah ini, apa tuh misalnya memberi sisir pada bante, nggak berguna kan, kira-kira gitu. Nah, membuat seseorang di masa depan memiliki banyak aset namun tidak bisa ia gunakan atau tidak membawa manfaat nyata. Yang berikutnya wiceya deti, memberi dengan pertimbangan atau dengan kebijaksanaan. Akibat baiknya memberi kepada ladang yang subur, orang yang bermoral atau orang yang butuh akan membuat pahala dana berbuah berkali-kali lipat. Ini menciptakan kama yang kuat dalam hal kecerdasan dan kemampuan analisis. Kebalikannya, memberi tanpa pikir panjang atau kepada pihak yang menggunakan pemberian tersebut untuk kejahatan akan membuat hasil dananya menjadi kecil dan membuat batin cenderung tumpul dalam menilai situasi. Makanya juga kalau kita kasih buat main judi atau pinjam duit buat ya yang lain mabok atau apa misalnya, ya itu yang harus dipertimbangkan. Jangan dipikir dana itu spontan, dana praktek dhamma, tapi Anda ya udah biarin aja kan ini praktek dhamma misalnya ya. Itu juga nggak bijak. Kalau Anda tahu ya, tapi kalau kita nggak tahu ya itu ya bukan masalah kita gitu. Kalau kita nggak tahu. Abinhang deti, memberi secara sering atau rutin. Akibatnya menciptakan aliran rezeki yang stabil dan terus-menerus. Hidup Anda tidak akan mengalami fluktuasi yang drastis. Kemakmuran akan selalu mengalir tanpa putus. Kebalikannya, memberi hanya sekali-sekali atau saat mood saja membuat rezeki di masa depan datang secara tidak menentu. Kadang kaya raya, kadang jatuh miskin, ya kadang ada, kadang enggak gitu. Dadang citang pasa deti, memurnikan batin saat memberi. Akibat baiknya, memberi dengan keyakinan dan kegembiraan di dalam hati membuat seseorang memiliki kesehatan mental yang luar biasa dan kedamaian batin. Wajah akan cenderung bercahaya dan penuh cinta kasih. Nah ini yang dibilang memurnikan batin saat memberi. Nah itu juga bisa memiliki kesehatan mental yang besar gitu. Lalu kebalikan yang memberi dengan batin yang keruh, menggerutu, atau penuh keraguan akan membuat seseorang memiliki kekayaan secara materi, namun batinnya selalu merasa cemas, gelisah, dan tidak tenang. Seperti itu. Makanya Bante selalu bilang juga kan, jangan takut berbuat baik, jangan ragu berbuat baik, jangan malu berbuat baik gitu. Berdana juga sama, jangan takut berdana, jangan malu berdana, jangan ragu berdana. Apapun kebaikan itu, karena kebaikan bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Perbuatan baik bukan sesuatu yang memalukan. Perbuatan baik bukan sesuatu yang harus diragukan gitu. Maknanya ke sana. Ya mau bagaimanapun, ya saya mau berbuat baik, kenapa harus takut, kenapa harus malu, kenapa harus ragu gitu. Nanti nggak boleh kan, nanti belum tentu nggak boleh gitu kan. Nanti diomelin, siapa yang ngomelin gitu kan. Nah, diomelin ya udah terima karma buruk gitu kan. Kalau misalnya kita mau kasih terus dilarang, berarti dia menghalangi orang berbuat baik, itu karma dia. Atau kita juga mikir, oh dulu juga saya pernah begini kali menghalangi orang berbuat baik. Anda terima, jangan takut, jangan jadi malu. Kita refleksi diri.
Ya Anda bisa bilang terima kasih karma buruk saya sudah berkurang karena Anda gitu. Karena dihalangi karma berbuat baiknya, terima kasih. Ya sudah, bingung nanti dia. Itu kan jadi kita ya happy aja. Kita ya sudah, kita bisa menerima keadaan. Jadi nggak marah, nggak kesel sama dia gitu. Misalnya siapapun yang menghalangi kita berbuat baik. Ya berikutnya, datwa atamano hoti, puas dan bahagia setelah memberi. Akibat baiknya, kualitas ini memastikan karma baik tersebut berbuah sepenuhnya. Anda akan menjadi orang yang optimis dan selalu dikelilingi oleh kejadian-kejadian yang menyenangkan yang membuat Anda merasa puas dengan hidup. Kebalikannya, menyesali apa yang diberikan, danang paca anutapati, adalah penghancur pahala. Akibatnya, meski seseorang menjadi kaya, ia akan selalu merasa rugi, merasa tidak punya cukup, tidak pernah cukup, dan selalu takut hartanya hilang. Ternyata juga dari kebajikan yang kita lakukan, cara kita memberi dan kualitas pemberian itu, kualitasnya juga mempengaruhi sikap mental, mempengaruhi kualitas mental, mempengaruhi kecenderungan kita ya. Makanya kompleks sekali ini. Jadi kita harus bisa mengerti ini. Jadi bukan karena hal eksternal atau yang lain, kebanyakan karena kita punya potensinya. Sekali lagi, bisa lebih paham ya dari sini ya. Ini baru memberi saja nih, berdana saja. Kita akan punya banyak pengetahuan tentang berdana itu sendiri. Berikutnya, 14 jenis penerima dana dalam Dakina Wisudi atau kemurnian persembahan. Dakina Wibangga Sutta menyebutkan ada 14 individu. Yang pertama, yang nomor 1 itu ya Buddha. Yang nomor 2 Paceka Buddha. Yang nomor 3 dan sampai 10 itu 8 jenis Arya Pugala. Makhluk Sotapati, Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, dan Arahata Magapala. Itu 8. Yang berikutnya, orang biasa yang memiliki pencapaian jana. Tingkatan-tingkatannya ya. Lalu yang berikutnya, orang biasa yang bermoral baik, jadi lebih rendah. Orang biasa yang tidak bermoral, dan kepada hewan yang terakhir tingkatannya. Ya, jadi kalau dari yang pertama sampai yang terakhir itu. Jadi dari sisi kualitas batin si penerima, mau dikatakan kualitas batin makhluknya. Itu. Jadi di sini dikatakan lagi bahwa dana dalam Buddhisme, dalam Buddhis, menunjukkan bahwa hasil dari pemberian dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Ya, sekali lagi yaitu niat memberi, niat pemberi, cara memperoleh dan memberikan barang, kualitas penerima, serta kondisi batin saat memberi. 4 faktor dalam mengumpulkan dana. Yang pertama, penerima, pemberi, barang yang didanakan, dan niat dari pemberi. Satu lagi, usaha. Jadi ada 5 usaha yang dilakukan. Nah, Bante juga sudah menjelaskan dari sisi usaha, semakin susah usaha dilakukan dan Anda mengerjakannya dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat, dan Anda senang melakukannya, karma baiknya akan makin besar. Ini dari sisi usaha. Pokoknya Anda bertahan, Anda happy ngerjainnya, niatnya kuat, nggak apa-apa. Misalnya, nggak makan juga nggak apa-apa, terus gitu. Misalnya gitu ya. Tapi Anda happy ngerjainnya. Nggak ngeluh, nggak ini, nggak apa-apa, panas-panasan juga, yang penting semuanya happy gitu.
Yang penting saya bermanfaat bagi orang banyak misalnya. Dari sisi usaha, bukan panas-panasan, aduh pada item, ngeluh, kok panas banget gitu ya. Enggak gitu. Yang penting saya bermanfaat bagi orang banyak. Oke, saya akan kerjain. Nah itu dari sisi usaha, itu juga mempengaruhi. Jadi penerima, pemberi, barang yang akan diberikan, niat, dan juga usaha yang dilakukan. Berikutnya lagi sanggika dana. Sanggika dana yang lain ada istilahnya yaitu samuki buta sanggika. Samuki buta sanggika. Pemberian yang dipersembahkan kepada sangga yang hadir pada saat itu. Yaitu dibilang samuki buta sanggika. Yang kedua, aramata sanggika. Pemberian yang dibagikan kepada semua biku yang tinggal di suatu wihara atau tempat tinggal tertentu. Yang ketiga, catu disa sanggika. Pemberian yang dipersembahkan kepada sangga dari 4 penjuru. Pemberian ini tidak ditujukan kepada individu tertentu dan tidak untuk dibagi secara pribadi. Yang keempat, gata-gata sanggika. Pemberian yang diperuntukkan bagi para biku yang datang kemudian. Siapapun biku yang datang dapat turut menerima bagian dari pemberian tersebut. Sanggika pun macam-macam. Sekali lagi, makanya dana itu tergantung dari niat si pendonor sekali lagi. Ini yang harus juga Anda pahami ya. Ini teori berdana. Penjelasan tentang dana itu sendiri. Di sini ada 4 hambatan dalam berdana. Kadang berbuat baik juga nggak gampang. Nah ini hambatan-hambatan yang biasa terjadi. Nah, sehingga orang tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik atau berdana. Yang pertama, tidak terbiasa memberi. Cara mengatasinya bertekad untuk mulai membiasakan diri memberi sejak sekarang. Kalau kita nggak punya kebiasaan memberi, kayaknya sulit. Ngapain sih? Sayanya capek-capek, udah kerja capek dibuang-buang gitu. Ya kan ada orang yang berpikir begitu, karena nggak biasa ngasih. Yang kedua, keterbatasan atau sedikitnya harta. Nah ini yang kadang jadi halangan kita dalam memberi atau berbuat baik. Kita harus sikapi ini bagaimana caranya. Sekali lagi, memberi itu bukan cuma sekedar nilai materinya, tapi cara dan niat kita memberi itu juga yang jadi acuannya. Bukan banyak atau sedikitnya juga, tapi cara dan kualitas pemberian itu yang juga menentukan pada akhirnya. Yang ketiga, keterikatan pada barang yang sangat baik. Aduh sayang kalau saya kasih, jangan dulu deh, aduh belum siap deh saya lepasnya gitu. Ya aduh masih belum lunas gitu kan misalnya. Jangan dikasih, atau ini pemberian dari ini, sayang kalau saya kasih. Nah itu keterikatan pada barang yang sangat baik, kira-kira seperti itu. Nanti aja deh misalnya, saya belum siap. Nah itu yang menghambatan dalam berbuat baik. Yang keempat adalah takut kekayaannya akan habis. Takut kekayaannya habis. Itu juga menghalangi orang untuk berdana atau memberi. Kira-kira di situ. Dan
Berikutnya lagi yang Anda perlu ketahui adalah bagaimana kalau seseorang itu menghalangi orang berbuat baik. Ketika seseorang menghalangi berbuat baik, maka ada 3 hal yang akan juga terhalangi. Ada 3 hal yang juga akan berpengaruh. Yang pertama, punyantaraya namanya. Itu menghalangi jasa kebajikan orang tersebut. Jadi kita menghalangi orang lain bikin kama baik. Itu dibilang punyantaraya. Yang kedua, labantaraya. Kita menghalangi orang yang menerima kebaikan itu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi 2 pihak. Ya, dibilang labantaraya. Tadinya dia mau dapat, jadi nggak dapat. Karena kita yang halangi. Jangan kasih dia. Dia mah malas. Jangan kasih dia. Dia mah nggak bener gitu. Itu dibilang labantaraya. Dan dia pun kebajikannya terhalangi oleh kita. Misalnya, dibilang punyantaraya. Dia jadi nggak bisa berbuat baik. Yang berikutnya, sagantaraya, menghalangi kebahagiaan surgawi. Karena dia berbuat baik, maka dia punya potensi terlahir lagi di alam yang lebih baik. Salah satunya adalah ke surga, jadi dewa. Karena kita halangi, karena seseorang halangi, maka dia nggak punya potensi itu pada akhirnya. Ini akan nyambung dengan punyantaraya itu sendiri. Karena kebajikan yang nggak jadi, maka akibatnya pun pasti nggak jadi, nggak ada. Jadi ada 3 hal yang akan terjadi ketika seseorang menghalangi orang berbuat baik. Makanya menghalangi orang berbuat baik itu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi orang yang melakukannya. Kira-kira begitu ya. Menyarankan orang berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, kebalikannya juga sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan ya. 3 hal ini pun dikebalikannya akan kita dapatkan. Ya, menambah kebajikan orang lain, misalnya memfasilitasi keuntungan bagi si pihak penerima, dan si pembuat kebajikan itu pun akan menerima akibat dari perbuatan baik tersebut. Nah, itu kalau kita memfasilitasi orang berbuat baik atau mengajak orang berbuat baik. Yaitu kondisi yang sangat menguntungkan. 3 kondisi yang menguntungkan akan terjadi. Jadi kebalikan. Nah, ini kita mempelajari Dhamma itu positif dan negatif sebenarnya, sehingga kita akan mudah mengerti. Jadi jangan takut cuma ngebahasnya akibat jeleknya aja. Akibat baiknya pun ada gitu. Maka kita memahami Dhammanya seperti itu. Kalau setelah ini kan Anda tahu, berarti saya harus sering-sering mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, itu setidaknya. Tapi lihat situasi dan kondisinya dengan bijak. Jangan sembarangan juga. Jadi di sini dari nilai-nilai berdana, ya Bante ulangin lagi bahwa ajaran tentang dana dalam Buddhis itu memberikan pemahaman yang sangat luas mengenai praktek berdana. Jadi meliputi berbagai jenis penerima dana serta tingkat perkembangan spiritualnya. Yang kedua, beragam cara mempersembahkan dana kepada sangga sesuai dengan aturan dan tradisinya. Yang ketiga, hambatan-hambatan
batin dalam berdana serta cara mengatasinya ya. Jadi banyak sekali dari sisi berdana yang juga perlu kita pelajari dan juga kita praktekkan lagi dan lagi sehingga kita jadi mahir. Melalui pemahaman ini seseorang dapat mempraktekkan dana dengan lebih bijaksana, penuh keyakinan dan dengan tujuan yang benar ya. Sehingga kebajikan yang dilakukan menjadi semakin besar dan bermanfaat bagi perkembangan batin kita masing-masing. Kira-kira demikian ya. Nah, makanya sekali lagi bahu sutta itu penting, pembelajaran tentang dhamma itu penting, sehingga kita jadi ahli, sehingga kita jadi mahir dalam berbuat baik, dan pada akhirnya kita akan semakin bijak dalam berbuat baik. Atau juga karena perbuatan baik yang dilakukan dengan pengertian benar, kebijaksanaan kita jadinya berkembang dan menjadi kuat. Dana yang memberikan hasil sepanjang masa. Ya, Anda mesti ingat juga nih. Di dalam Vanaropa Sutta, ya Samyutta Nikaya, atau dibilang Sutta Reboisasi Hutan atau Sutta Penghijauan. Yang pertama, Arama Ropa Dana, berdana kebun, buah-buahan atau taman untuk keperluan umum atau masyarakat luas. Yang kedua, Wana Ropa Dana, menghijaukan hutan atau reboisasi. Itu dana yang memberikan hasil sepanjang masa. Lalu ketiga, Setu Karaka Dana, membuat jalan dan jembatan untuk keperluan umum. Yang keempat, Papa Dana, menyediakan air minum untuk keperluan umum. Yang kelima, Udapana Dana, membuat sumur atau kolam untuk keperluan umum. Ini termasuk toilet umum, WC atau kamar mandi ya sekarang. Ya untuk keperluan umum. Itu pun dana yang memberikan hasil sepanjang masa. Makanya kalau di Thailand dibilang Hong Nam. WC itu kamar bahagia. Keluar dari WC rata-rata happy semua. Ya, semuanya happy. Makanya Hong Nam, kamar bahagia. Siapa yang nggak happy keluar dari WC? Coba. Masuknya gelisah, keluarnya happy. Ya enggak? Setuju enggak? Ya kan? Yang terakhir, yang keenam adalah Upasaya Dana, membuat tempat tinggal atau wihara, rumah istirahat, rumah singgah, rumah sakit, sekolah, dan yang lainnya untuk keperluan umum. Kenapa ini dana ini memberikan hasil sepanjang masa? Jadi manfaat bagi si pendananya, ini jasanya akan terus bertambah karena memberi manfaat bagi banyak orang sepanjang masa. Selagi tempat itu dana yang dilakukan tuh masih dipakai atau berguna. Yang bisa juga akhirnya membuat terlahir di alam dewa, mantap dalam dhamma, dan diberkahi dengan kebaikan. Jadi pundi-pundi kama baiknya terus bertambah. Itu. Oke, demikian penjelasan Bante tentang berdana. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda semua, menambah pengertian yang benar tentang berdana sehingga Anda bisa melakukan berdana dengan lebih baik dan semakin mahir dalam berdana. Oke, sadu, sadu, sadu.